Saudara, ketika Yesus berkata, "Aku haus," itu menggenapi akan pernyataan daripada kitab suci. Semua kejadian di atas kayu salib adalah kejadian-kejadian yang dimana Yesus menggenapi perkataan-perkataan daripada para nabi. Kita tahu bahwa di Yohanes pasal 19 ayat 28, ayat firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya, perhatikan, karena segala sesuatu telah selesai. Saudara, sebelum Yesus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus berkata, "Aku haus." Dan bahkan perkataan "aku haus" itu adalah sebuah perkataan untuk menggenapkan yang tertulis dalam kitab suci. Saya lihat, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah, maka ketika saya menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi dalam kitab suci harus digenapi. Lalu siapa yang menggenapi? Hanya pribadi yang dinubuatkan. Saudara, jarak interval yang terjadi, jarak waktu yang terjadi ribuan tahun, saudara, jauh sebelum Yesus lahir. Yesaya, Jeremia, Hosea, Pemazmur, Daud, semua tokoh-tokoh Alkitab itu dipakai oleh Tuhan para nabi menyatakan nubuatan demi nubuatan yang garis merahnya tertuju pada satu pribadi, dan hanya Yesus yang bisa menggenapi semua yang dinubuatkan dalam kitab suci. Dan pribadi ini adalah pribadi yang spesial, pribadi yang tidak berdosa, dan semua ucapan yang diucapkan yang melampaui masa dan waktu yang begitu panjang, ternyata pada waktu di kayu salib semua digenapi. Maka saudara, tidak ada pribadi lain kecuali Yesus, dan pribadi itu pasti Tuhan. Saudara, karena itu saya mengajak saudara memperhatikan bukan hanya kalimat "aku haus", tetapi pernyataan di sini bahwa karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Maka berkatalah Yesus, "Aku haus." Saudara, ini mengingatkan saya percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara ingat gak? Bahwa Yesus pernah berkata begini, "Berilah aku minum." Masih ingat saudara? Ya. Yohanes pasal 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Pada titik Yesus meminta minum itu adalah sebuah percakapan dan jam 12 siang. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, manusiawi Yesus yang bisa haus. Tetapi dalam percakapan itu, Yesus sedang juga melayani wanita tersebut, yang dimana Yesus menawarkan air hidup kepada dia. Wanita itu begitu berdosa, sampah masyarakat, satu pribadi yang merusak pernikahan orang lain, seorang wanita yang tidak berani keluar ketika banyak orang sedang ada di jalanan. Dia keluar ketika semua orang ada di rumah dalam keadaan sepi. Dia harus menutup mukanya, dia harus sembunyi-sembunyi karena dia ambil suami orang. Saudara, Yesus tahu akan masa lalunya, tapi Yesus tidak menghakiminya. Bukan seperti ahli Taurat dan Farisi yang senang membongkar borok orang lain dan mempertontonkan bahwa dirinya suci. Yesus justru memulihkan ketika mengetahui masa lalu. Yesus bukan menghakimi tetapi memulihkan. Bukan penghakiman tapi pemulihan yang disediakan. Dan bukan untuk menunjukkan betapa sucinya Yesus, tetapi untuk membawa orang melihat betapa mengasihinya Bapa yang di surga untuk jiwa orang tersebut. Nah, saudara harus hati-hati dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita tidak dipakai untuk menghakimi orang. Yang menghakimi itu firman Tuhan, bukan kita. Kita hanya menampilkan firman yang adalah cermin, biar orang itu bercermin. Tetapi orang itu bukan untuk dirusak dan menangisi masa lalu dan hancur lalu pergi bunuh diri. Bukan seperti ahli Taurat, bukan seperti para imam yang dibaik Allah dan yang menghakimi Yudas dan tidak memberikan pengampunan pemulihan, tetapi kita menawarkan pengampunan dari Bapa supaya orang dipulihkan. Nah, maka kita berdoa untuk anak-anak muda yang mengalami kepahitan, perlakuan tidak adil. Ya sangat wajar, mereka anak muda, idealis.
Dan kita berdoa, Tuhan membimbing dengan cara demikian. Mereka mengalami sebuah situasi yang dimana Tuhan memegang situasi itu dan bekerja dalam hidup mereka. Saudara, Yesus begitu luar biasa mengejutkan murid-murid. Loh, kok bicara dengan perempuan? Perempuan Samaria lagi. Gitu. Orang jalan aja gak lewat Samaria, gak mau. Yesus bicara. Tapi disitulah ketika kita hari ini merenungkan Yesus yang berkata di kayu salib, aku haus. Maka saudara, saya bawa saudara jangan lupa perjalanan awal Yesus. Di Yohanes pasal 4. Yesus pernah berkata, berilah aku minum. Aku haus. Nah, apa kaitannya saudara? Maka saudara, kalau kita pelan-pelan mengikuti saudara, ini menjadi indah saudara. Seluruh rangkaian hidup Yesus yang penuh misteri itu dibukakan ketika di kayu salib. Saudara, ketika saya mengingat berilah aku minum, di situ Yesus sebenarnya adalah sang pemilik air kehidupan. Tapi pemilik air kehidupan ini secara jasmani ketika bertemu perempuan Samaria, secara jasmani di kayu salib. Nah, sekarang perhatikan. Perjalanan Yesus itu adalah penuh dengan penyiksaan. Nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Sejak dari malam di imam besar rumah Kayafas, dikirim paginya ke pengadilan, ke Pilatus. Pilatus kirim ke Herodes. Herodes kirim kembali ke Pilatus, lalu disiksa. Nggak minum saudara. Sampai disiksa sedemikian, sampai digantung di kayu salib, sampai jam 3 saudara. Dia berkata, aku haus. Penderitaan yang sangat luar biasa. Demi saudara saya. Saudara, untuk saudara dilepaskan dari murka Allah, dan Yesus menanggung murka itu di kayu salib. Saudara, Matius pasal 27 ayat 34. Kalau kita lihat. Lalu mereka memberi dia minum. Minum apa? Anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecap, Yesus tidak mau meminumnya. Mengecap itu gini, diolesin di bibir. Yesus tahu itu, Yesus nggak mau minum. Nggak mau minum. Nah, ini unik. Yesus yang begitu haus menderita, saya katakan tadi begitu menderita dalam perjalanan penyiksaan sampai jam 3. Berkata aku haus. Nah, itu manusia sampai minta minum, tapi dikasih nggak mau minum. Nah, kenapa? Saudara, anggur bercampur empedu itu kalau diminum akan memberi kekebalan kepada tubuh, di mana rasa sakit itu nggak terasa. Ini campuran yang dimana akan memberikan pertolongan untuk melawan rasa sakit. Nah, Yesus nggak mau. Yesus nggak mau. Soalnya Yesus kenapa tidak mau minum? Sudah minta minum, dikasih minum, nggak mau minum. Apa nggak menghargai orang? Bukan menghargai orang, tapi dia menghargai rencana Bapa di surga. Dia memprioritaskan tunduk dan taat pada rencana Bapa di surga. Bahwa dia tidak akan menghilangkan rasa sakitnya untuk menanggung dosa umat manusia. Dia harus meminum cawan yang dimana dia berkata, cawan dosa, cawan penderitaan. Baptisan api itu harus dilaluinya. Nah, saya lihat betapa taatnya Yesus. Betapa tunduknya Yesus pada rencana Bapa di surga. Saudara, ketika saya melihat Yesus tidak mau minum, saya mengingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat 39. Saudara tahu, Yesus berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan, penyiksaan, penghinaan, cawan kesakitan, dihajar, kehausan, kelaparan. Yesus tahu cawan maut ini saudara. Tapi ketika dia berdoa, dia bilang apa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan Yesus berintegritas. Ketika dia bilang jangan kehendakku, kalau memang harus aku minum penderitaan ini. Maka ketika di atas kayu salib, orang kasih dia minum supaya penderitaannya lewat. Dia nggak mau minum. Padahal sebelumnya dia bilang, aku haus. Siapa yang haus? Manusia terdiri dari 80% dalam tubuhnya air. Semakin tua kebutuhan air ada berkurang 10% kira-kira. Umur 50-an kita jadi kebutuhannya itu 60-70%. Tetapi tetap membuktikan seluruh tubuh manusia didominasi oleh air. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus dari malam ditangkap sampai jam 3 sore. Dia harus mengalami penyiksaan sedemikian. Gak minum, gak makan. Gak makan masih kuat saudara, orang bisa puasa.
untuk tidak makan. Tapi kalau minum, itu sesuatu yang luar biasa. Maka di pencobaan di padang gurun dikatakan, laparlah Yesus. Tidak ada muncul kalimat, hauslah Yesus. Saudara, kalau lihat di bagian ini, Yesus ketika bicara haus, ketika dikasih minum dia tolak. Ini sebuah integritas yang dia pegang penuh. Karena apa? Karena doa di Taman Getsemani yang dia pegang. Dia tolak minum. Kenapa? Dia harus minum cawan penderitaan itu. Saudara, pelayanan kita hari-hari ini, saya dalam doa berkat, saya katakan bahwa saya minta tunduk dan taat pada Tuhan. Saya sering katakan itu, tunduk dan taat di dalam doa. Kalau kita tidak bisa tunduk dan taat, kita nggak bisa berhasil untuk menyenangkan hati Bapa. Karena memang Yesus buah sulung yang memberi contoh kepada kita. Dia taat setia sampai mati di kayu salib. Maka semua kita sebagai anak-anak Allah yang melalui penderitaan Yesus percaya kepada Bapa di surga, percaya kepada kematian Yesus yang memberi teladan ketaatan. Kita harus mengikuti teladan ketaatan dan tunduk itu. Kalau tidak bisa tanda taat dan tunduk, itu kita sulit menjalani iman yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya menyaksikan bagaimana keadaan dunia sekarang digoncang oleh teroris. Bahkan kita menyaksikan bagaimana seorang wanita yang memakai senapan di antara ribuan, bahkan di pusat kepolisian. Udah pasti mati. Sudah tahu pasti mati. Tapi berani melakukan itu. Begitu taat dan tunduk dalam, kita tahu dalam konsepnya mereka. Saya mulai merenung gini. Kita punya Tuhan yang mati bagi kita. Bayangkan saudara, kita coba ukur seberapa taat dan tunduk kita ketika melawan kedagingan kita. Saudara, mari kita kembali melihat ayat ini yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita tahu Yesus yang mati di kayu salib adalah Tuhan. Itu juru selamat kita, yang dimana satu-satunya pribadi yang datang ke dunia dan mati bagi kita. Saudara, kematian Yesus di kayu salib jelas kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Melalui kematian yang begitu mengerikan untuk menebus kita. Yohanes pasal 19 ayat 28 berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Supaya genaplah, kenapa? Karena dia Tuhan. Hanya dia yang menggenapi. Dan kalau dia Tuhan yang kita sembah, mati meninggal dengan cara demikian, rela jasmaninya menderita sedemikian. Hari ini, seberapa kita tunduk dan taat di dalam mematikan kedagingan kita. Di dalam dunia yang pandemi ini mengajarkan kita betapa kita harus hidup berubah dan berbeda dengan masa-masa yang lain. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Kita sama sekali tidak tahu. Tetapi kita juga tidak bisa berkata akan lama. Bisa juga cepat. Kita kan bisa berkata akan lama juga. Kita nggak tahu kapan waktunya. Nah, kalau kematian Yesus sudah menyatakan bahwa dia Tuhan dan juru selamat, pilihan kita cuma satu. Taat dan tunduk mengikuti teladan Yesus. Saudara, pernyataan Yohanes pasal 19 ayat 28. Jelas Yesus menggenapi semua kitab suci. Dan dia Tuhan. Saudara tahu betapa besar janji Tuhan kepada kita. Di kitab yang terakhir Wahyu pasal 21 ayat 6a dan sampai 7 berkata, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa yang berkata, saya rindu menerima air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin saudara. Ya. Nah, kalau saudara rindukan hal ini, kita harus kembali fokus bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan. Dia telah memberi teladan kematian di atas kayu salib. Teladan apa? Tadi saya katakan dia haus. Dia minta minum. Tetapi ketika diberikan minum, dia tahu itu menghilangkan rasa sakit. Dia gak mau terima. Dia harus menggenapi rencana Allah. Dia tolak itu. Karena di Getsemani dia berdoa, cawan ini, kalau memang harus aku minum, aku minum. Cawan kematian, cawan penderitaan, cawan maut, di mana dia harus melaluinya. Dia taat. Saudara, ada banyak yang dimana sebagai anak Tuhan sudah tertulis dalam firman Tuhan, kita baca. Kita harus penuhi. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita
memiliki buah roh, kita harus penuhi. Itu tertulis untuk hidup kita anak Tuhan. Kita berkata kalau Yesus tertulis, untuk kita tertulis apa? Kalau untuk Yesus yang tertulis dia harus genapi. Kalau saya sebagai anak Tuhan harus digenapi apa? Saudara, hari ini Alkitab sudah lengkap. Wahyu dari Tuhan sudah tertulis. Di dalam Alkitab semua untuk kita petunjuk anak-anak Tuhan. Itu buku petunjuk perjalanan kehidupan rohani kita. Dan setiap pagi kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan diberitakan ayat-ayat yang tampilkan. Jelas kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ikuti itu saudara. Jalanin apa yang ditulis untuk hidup kita oleh firman Tuhan. Maka barang siapa menang, dia akan diberikan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mengapa Yesus haus? Supaya kita dipuaskan. Saudara, ini penderitaan jasmani. Tapi makna rohaninya adalah bagi kita yang haus, kita akan dipuaskan. Kalau kita percaya pada Yesus. Saudara, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Saudara masih ingat? Yohanes pasal 7. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara lihat, Yesus yang punya air kehidupan. Yesus yang punya air hidup yang kekal. Yang dimana dia datang ke dunia, berikan untuk saudara saya. Waktu dia datang ke dunia secara manusia, dia harus mengalami kehausan secara jasmani. Saudara, dan untuk haus roh jasmani itu, dia memang harus lalui supaya dia benar-benar menggenapi kepada saudara saya apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia bisa memberikan air kekal. So perhatikan nih kontradiksinya. Dia pemilik air hidup kekal. Dia datang ke dunia supaya air kehidupan kekal saudara terima dan saya. Dia harus melalui seluruh yang dikatakan kitab suci. Dia menggenapi semua, maka dia layak menebus saudara saya. Dia harus mati, dia bangkit, dia genapi semua. Dia harus menderita, dia disiksa, dia genapi dulu itu semua. Setelah dia genapi, dia layak untuk memberikan air kehidupan. Dia lalui semua proses itu di dunia. Sampai satu proses yang dia harus berkata, aku haus. Setelah dia lalui proses aku haus, dia mati menyerahkan nyawa, dia bangkit di hari ketiga, maka dia duduk di atas tahta, dia Tuhan, segala Tuhan. Dan dia memberikan air kehidupan, dia menjadi juru selamat. Saudara, dia menggenapi semuanya. Saudara, lihat. Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, saya mengajak saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami Yesus adalah Tuhan itu. Barang siapa percaya pada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Saudara, saya mau cari dimanapun hari ini. Saya merasa kosong di hati. Gak ada sukacita, gak ada damai. Saudara, ada pergumulan kehidupan. Saudara lihat orang di rumah sakit. Saudara waktu COVID, saudara dirawat di rumah sakit, saudara kenalan sama orang. Saudara lihat dia gak ada damai. Dia bingung, saudara sakit kok bisa ada damai. Di rumah sakit bisa ngobrol, bisa sukacita. Nah saudara, sebenarnya saudara miliki air kehidupan itu. Alirkan kepada dia. Saudara, Yesus berkata barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan haus. Saudara tahu wanita itu haus? Haus saudara yang di perempuan Samaria. Menikah gak ada hentinya. Dia pikir dengan menikah dia bisa bahagia. Dengan status sosial dia bisa bahagia. Enggak saudara. Justru ketika dia berhenti berbuat dosa, dalam status sosial dia tidak menikah lagi, dia bisa berani ceritakan ke orang. Hei, saya berdosa. Orang ketemu saya di sumur itu Mesias. Dia kasih tahu saya. Dia bongkar dosa saya. Dia gak malu bersaksi loh saudara. Dulunya dia malu bersaksi. Dia bongkar kehidupan pribadinya. Dia kasih tahu orang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kasih tahu, saya udah puas. Saya gak usah menikah lagi. Saudara percaya saudara. Saudara mungkin hari ini ada orang-orang yang kita lihat bergumul. Ada banyak orang hari ini bergumul dengan pernikahan. Melalui status menikah ingin dapat sesuatu yang memuaskan. Status pekerjaan ingin ada puas. Percaya saudara, mau karir gimana pun, tanya CEO. Ada gak CEO bunuh diri? Ada. Ada gak artis terkenal? Banyak Korea bunuh diri, udah dikenal. Oh kalau saya terkenal, bisa puas kali ya. Kalau followers saya banyak, jutaan followers. Enggak saudara. Hanya Yesus yang berteriak di atas kayu salib, aku haus. Pribadi itulah yang bisa memberikan air kehidupan. Saudara gak pernah haus lagi. Saudara, yang terakhir, Matius pasal 5 ayat 6.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Setelah saya bawa saudara dari salib sampai menuju kepada pertama kali pelayanan Yesus ketika berbicara. Khotbah yang pertama Yesus di atas bukit. So lihat ya, dari titik pelayanan Yesus ya di salib yang terakhir sebelum mati, saya bawa saudara menelusuri Alkitab sampai kepada titik Yesus pertama kali berkata. Masih ingat Yesus bilang apa? Khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.